Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami, dan sudah melimpahi kami dengan kebaikan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 18 ayat 32. Tertulis demikian. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang manajer perusahaan memarahi sebuah tim kerja yang terdiri dari 10 orang karena kinerja mereka secara umum dinilai buruk, tapi hanya ada satu dari mereka yang kinerjanya sangat baik. Sang manajer berkata, kalau bukan karena satu orang itu, maka mereka semua sudah ia berhentikan. Namun karena ada satu dari mereka yang sangat bagus kerjanya, maka ia memberikan mereka kesempatan. Hanya karena ada satu orang yang bagus, maka yang lainnya selamat. Menjadi orang kunci seperti ini adalah perkara yang istimewa. Karena itu berarti bahwa kita punya peranan yang baik dan menjadi manfaat dan menentukan bagi banyak orang. Di mata Tuhan, saudara dan saya, kita semua yang percaya kepadanya adalah orang-orang kunci yang menentukan. Tanpa eksistensi orang percaya, maka bumi ini tidak ada bagus-bagusnya di hadapan Allah. Dan tanpa kehadiran orang-orang benar, bumi ini akan langsung dimusnahkan. Ingatlah peristiwa air bah yang bila tanpa Nuh dan keluarganya, maka semuanya akan benar-benar habis. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 32 ini tertulis, katanya, yaitu kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Abraham diberitahukan oleh Tuhan bahwa Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Mengetahui akan hal itu, Abraham bersyafaat. Ia menjadi seorang intercessor, seorang pendoa yang berdoa bagi Sodom dan Gomora, memohon belas kasihan Tuhan. Di Sodom ada keponakannya, yaitu Lot bersama dengan keluarganya. Abraham mulai menawar kepada Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang benar di sana, masakan Tuhan akan memusnahkan kota itu? Tuhan menjawab bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bila ada 50 orang benar. Lalu Abraham menawar lagi, seandainya ada 45 orang, Tuhan katakan tidak akan dibinasakan. Abraham melanjutkan, seandainya hanya ada 40 orang, Tuhan juga katakan tidak akan dihancurkan. Abraham terus menawar ke angka 30, 20 dan terakhir hanya 10 orang. Dan Tuhan menjawab bahwa kalau ada 10 orang benar di sana, maka Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu. Kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan dan kemaksiatan, dan Tuhan tidak berkenan kepada semuanya itu. Dosa dan kejahatan hanya akan mengundang hukuman. Tapi satu hal yang penting di sini, saudara, orang-orang kunci dalam suatu kota menjadi penentu di mata Tuhan. Abraham termasuk orang kunci dalam berdoa syafaat. Dan di Sodom, salah satu orang kuncinya adalah Lot dan keluarganya. Tapi sayangnya,
jumlah mereka tidak cukup untuk memenuhi kuota 10 orang sebagaimana yang diminta oleh Abraham, sehingga Sodom pun dilenyapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah agar kita menjadi pribadi yang menjadi kunci dalam kota atau dalam wilayah di mana kita tinggal di pandangan mata Tuhan. Sebagai orang-orang benar, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kita menjadi penentu berkat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk kota dan negara di mana kita tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Jangan ikuti arus dunia ini, supaya kita jadi berbeda dan tetap bersinar dalam pandangan Tuhan. Dalam keluarga kita masing-masing, jadilah orang kunci. Mungkin yang lain belum percaya, tapi dengan kita menjadi pribadi yang sungguh percaya pada Kristus, kita menjadi orang kunci yang menentukan keadaan keluarga kita, sehingga berkat dan perkenanan Tuhan selalu ada atasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang menentukan situasi, keadaan, wilayah di mana kami berada. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, menjadi orang-orang kunci yang menentukan, sehingga berkat dan perkenanan Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Tolong kami, tuntun kami Roh Kudus, untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Kami serahkan setiap permohonan doa yang disampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.